tengah volatilitas bursa saham dan kekhawatiran soal resesi ekonomi, Presiden Donald Trump kembali menyatakan optimismenya mengenai perekonomian Amerika Serikat dalam jangka panjang. I don't see it at all. I think this country is going to boom. But as I said, I can do it the easy way or the hard way. The hard way to do it is exactly what I'm doing, but the results are going to be 20 times greater. Saham terjun bebas pada awal pekan perdagangan setelah Trump mengancam menggandakan tarif pada logam Kanada setelah Kanada berencana menaikkan harga ekspor listrik ke Amerika Serikat. Pada akhirnya keduanya saling mengalah. Sebagian warga Amerika Serikat tak terlalu khawatir, seperti seorang manajer restoran yang pernah mengalami dampak tarif Trump saat masa jabatan pertamanya. I remember 2018, 2020. It's gonna be alright. Politician is a game, right? Tapi warga lain cemas dengan lenyapnya nilai tabungan hari tua mereka berupa saham. It's really tough to see all that value disappearing so quickly. I think much of what has been gained the entire year is now probably gone. Ini bukan pertama kalinya ancaman resesi mengemuka di Amerika Serikat sejak resesi ekonomi terakhir pada 2020. Kali ini kekhawatiran soal resesi menguat dengan beragam tarif yang dikenakan pemerintahan Trump, seperti terlihat dalam indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi serta survei terpisah oleh University of Michigan. Indeks maupun survei ini mencermati sumber terbesar keresahan konsumen dan pelaku usaha adalah ketidakpastian seputar tarik ulur tarif pemerintahan Trump. It's hard for investors and for businesses and for American consumers to sort of know what the future policy environment looks like. Getting more certainty there, I think, would be helpful to people. Bila resesi terjadi, bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak. That's the way trade works in an integrated world. If the U.S. goes into recession, for example, or the U.S. becomes very restrictive, and Canada does, and Mexico does, then everything that Indonesian businesses export to the United States will be harmed. Pertengahan Maret, tarif 25% juga mulai berlaku untuk impor baja dan aluminium dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Di San Diego, negara bagian California, seorang perangkai bunga mengaku semakin sulit baginya untuk mempertahankan pelanggan bila harus terus menyerap kenaikan harga bunga di tingkat grosir. I've been in the industry for about 20 years and I've seen so many changes with the clientele, with types of flowers, trends, and the cost of flowers, which has gone up significantly. Banyak bunga diimpor sehingga tarik ulur soal tarif impor juga membayangi usahanya. It's scary. Who knows what the prices will be like in a few months or in the summer. Sementara di Jacksonville, negara bagian Florida, Regina dan ibunya adalah pemilik sebuah toko kue yang kewalahan dengan meningkatnya harga telur. With the cost and running back and forth, it's almost like how are we supposed to make a living? Tapi data terbaru seputar inflasi dari Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat akhirnya menggembirakan bagi pelaku usaha dan pelaku pasar. Indeks harga konsumen menguat lebih lemah dari perkiraan analis, sehingga kenaikan secara tahunan turun ke 2,8% dari angka bulan sebelumnya sebesar 3%. Looking at today's CPI report, I think investors are breathing a sigh of relief as it relates first off to the consumer price index, since all four measures posted better than expected results. Inflasi kembali mendekati target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Fed Chair Powell recently said that the expectations for inflation are that they should remain fairly sticky and be challenging to combat, and that it might take until 2026 before the year-over-year core CPI ends up coming in around 2%, their target. Data terbaru juga mengurangi kekhawatiran akan terjadinya stagflasi. Stagflation is something that investors have been worried about, indicating that growth might slow, but inflation would stay sticky. This report, I think, goes a long way to ruling out the possibility of stagflation. However, recession is another matter. Right now, I believe we are in a manufactured stock market correction, meaning that because of the trade disputes, that is causing pressure on the stock market. But take away
this trade dispute pressure, and the market will likely buoy as if it were a balloon held underwater. So I think we still have to wait and see about the strength of the economy. Our expectation is that it'll still remain above 2% growth for both 2025 and 2026. Yang tetap membuat cemas sebagian pengamat adalah peningkatan harga untuk berbagai kebutuhan di luar pangan dan energi, seperti harga untuk hunian dan jasa. Tapi setidaknya untuk apartemen dan rumah, peningkatan harga adalah yang terendah selama 3 tahun terakhir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali.
ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan peningkatan keamanan terkait pertandingan final football Amerika Super Bowl di kota New Orleans. Ribuan petugas dari berbagai lembaga penegak hukum dikerahkan, terutama karena kehadiran Presiden Trump membuat penjagaan keamanan semakin berlapis. Dengan 125.000 orang diperkirakan mengunjungi New Orleans pada akhir pekan ini, pihak keamanan meningkatkan kewaspadaan di kota tempat berlangsungnya pertandingan Super Bowl ke-59 itu. Penjagaan keamanan bagi Super Bowl biasanya memang sudah ketat, tapi tahun ini lebih diperketat lagi dengan rencana kehadiran Presiden Donald Trump. Menurut pihak berwenang, lebih dari 2.700 petugas keamanan, termasuk 16 tim taktis tambahan, diterjunkan untuk pengamanan Super Bowl dengan persiapan yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun. Beragam lembaga penegak hukum tingkat federal, negara bagian dan lokal mengerahkan personilnya untuk melakukan pengamanan, baik di darat, dari udara dan juga di perairan sekitar New Orleans, utamanya di kawasan Stadion Caesars Superdome. Pertandingan Super Bowl antara tim Kansas City Chiefs melawan Philadelphia Eagles berlangsung di New Orleans Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi ini waktu Indonesia. Sementara itu, siaran langsung pertandingan Super Bowl ini biasanya disaksikan antara 100 hingga 150 juta orang, sehingga menjadi siaran langsung yang paling banyak ditonton setiap tahun. Tingginya jumlah pemirsa membuat biaya iklan televisi melonjak, dan tahun ini biaya iklan di Super Bowl mencapai hampir $8 juta, atau sekitar 130 miliar rupiah per spot 30 detik, melampaui rekor harga tahun lalu. Penggemar football berdatangan ke New Orleans, negara bagian Louisiana, guna menyaksikan langsung pertandingan puncak Super Bowl yang untuk ke-11 kalinya diselenggarakan di kota ini. Selain puluhan ribu orang di Stadion Caesars Superdome, 100 juta lebih warga di penjuru Amerika Serikat harus puas menyaksikan lewat TV saja. Selain pertandingan dan pertunjukan musik di sela pertandingan, satu yang ditunggu-tunggu adalah beragam iklan saat siaran langsung. So with respect to goals of Super Bowl ads, generally speaking, there are two broad goals that you can have, of course, besides sales in advertising. One might be reach and one might be frequency. So the advertising with the Super Bowl is wonderful for that first goal of reach. Setiap tahunnya siaran langsung Super Bowl menjadi siaran langsung TV yang paling banyak penontonnya. Karena itu perusahaan-perusahaan yang memasang iklan rela membayar mahal. So this is the first year that we've seen an ad go for $8 million for a 30-second spot. And one of the reasons that it keeps increasing, partly is the audience keeps increasing. We know people are staying tuned in, they're engaging. Proses produksi juga lebih mahal, sering melibatkan aktor Hollywood dan tokoh terkenal lainnya. Seperti iklan layanan antar makanan Uber Eats, dibintangi Matthew McConaughey dan Ratu Kuliner Martha Stewart. Lalu celebrity chef Gordon Ramsay bersama aktor komedi Pete Davidson untuk iklan produsen panci Hexclad. Wow! Meski menjadi spot iklan termahal, seluruh spot iklan untuk Super Bowl tahun ini sudah habis terjual pada November lalu. Demikian laporan tim VOA. Right this way. Saudara, negara bagian California di Amerika Serikat dikenal sebagai negara bagian suaka yang ramah terhadap imigran tanpa izin tinggal tetap. Tapi ada satu kota di California yang menyatakan bukan kota suaka dan memilih mendukung kebijakan Presiden Trump untuk mendeportasi imigran tanpa dokumen. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal, melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil.
Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law. And that's not acceptable. Kedatangan tidak sah adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Masuk secara ilegal adalah pelanggaran ringan, tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan. Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota suaka kurang aman. Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. Declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails. Generally, the entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat yang tersebar di berbagai wilayah dan yang terbanyak berada di California Selatan. Kelompok diaspora yang tergabung dalam SoCal Indo mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia dengan berbagai kegiatan, termasuk lewat kuliner khas tanah air. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California, dan Washington DC, tim VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali.
Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perkembangan investigasi tabrakan pesawat dekat Bandara Nasional Ronald Reagan di dekat ibu kota Amerika Serikat. Suhu dingin di Sungai Potomac dan angin kencang menghambat pencarian. Sementara Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika NTSB memberikan rincian terbaru soal kecelakaan itu. Dalam keterangan Sabtu malam waktu setempat, penyelidik NTSB mengatakan petugas tower yang diperiksa mengaku memantau helikopter Black Hawk terbang pada ketinggian 200 kaki. Namun hal ini masih perlu diverifikasi tim penyelidik. Data lokasi terpercaya menunjukkan kecelakaan terjadi pada ketinggian di atas 300 kaki, yakni lebih tinggi dari 200 kaki yang seharusnya diterbangi heli Black Hawk. 67 orang meninggal akibat tabrakan antara helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika dengan pesawat CRJ-700 American Airlines saat bersiap mendarat di Bandara Reagan, yakni salah satu bandara dengan lalu lintas tersibuk di Amerika Serikat. Kotak hitam pesawat dan helikopter itu telah ditemukan dan NTSB akan menganalisa data penerbangan serta percakapan terakhir di kedua kokpit untuk meneliti apakah pilot pesawat tahu ada helikopter di dekatnya dan apakah pilot heli melihat pesawat itu atau pesawat lainnya. Menurut NTSB, laporan awal penyelidikan ini ditargetkan selesai dalam 30 hari. Tapi hasil akhir laporan kecelakaan pesawat biasanya makan waktu berbulan-bulan karena rumitnya penyelidikan. Saudara, pemerintahan Donald Trump kembali mempersoalkan minimnya kontribusi sekutu-sekutu di NATO terhadap anggaran pertahanan. Salah satunya adalah Spanyol yang menurut Presiden Trump berkontribusi sangat kecil. Hal ini juga diangkat Sekjen NATO dalam lawatannya ke Madrid akhir Januari. Spanyol adalah perekonomian terbesar keempat di zona Euro. Tapi di antara ke-32 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, pembelanjaan pertahanannya berada pada urutan terbawah. Dalam lawatan ke Spanyol dan Portugal, Sekjen NATO mengingatkan kembali soal target 2% yang dicanangkan pada 2014. Goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan berkomitmen mencapai target 2% pada 2029 dan Spanyol adalah penyumbang terbesar ke-10 bagi NATO dalam hitungan nilai kontribusi pertahanan. Presiden Trump telah menyatakan kekecewaannya terhadap kontribusi Spanyol dan bahkan mencanangkan target pembelanjaan lebih tinggi. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago. Analis menyaksikan apakah target 5% ini bisa dicapai. Eso es imposible. Imposible porque no tenemos esa capacidad económica.
porque eso sería, de alguna manera, hacer sacrificios en los ámbitos sociales. Y la población española eso lo penalizaría con el voto en las urnas. Tapi negara anggota lain, Lituania, mengaku bisa meningkatkan pembelanjaan pertahanan ke 5 hingga 6% PDB pada 2026. Tai nėra koks nors perviršis. Įsiliejame į NATO gynybos planus, kurie yra mūsų regionui gyvybiškai svarbus. Saat pertama menghadiri KTT NATO sebagai Presiden AS pada 2017, Donald Trump menegur sekutu-sekutu Amerika guna meningkatkan pembelanjaan militer. Seruan serupa dipastikan kembali dikemukakan pada KTT tahun ini di Den Haag pada Juni. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kota New Orleans yang kembali menjadi tuan rumah pertandingan puncak football Super Bowl yang tahun ini akan digelar tanggal 9 Februari. New Orleans adalah salah satu destinasi wisata populer di Amerika Serikat dengan pertunjukan jazz, arsitektur unik, dan juga sebagai destinasi wisata kuliner. Dengan kekhasan kuliner New Orleans bisa ditemui di berbagai sudut kota. Susan Spicer adalah chef ternama yang telah berkarir hingga ke Eropa sebelum kembali ke kampung halamannya di New Orleans, negara bagian Louisiana. In my mind, it's a casual restaurant with a fine dining mentality. I was in fine dining for 35, 40 years, and so there's some things ingrained in me, and I just have to keep that certain level of excellence. Susan sebelumnya lama mengasah keterampilan di kawasan French Quarter yang banyak didatangi turis dan menjadi pusat wisata New Orleans. Tapi menurutnya untuk menikmati kuliner New Orleans dan Louisiana, orang mestinya tak berkutat di the French Quarter saja. But if you just venture out a little bit, and come to Mid-City or Lakeview or Old Metairie or, take the streetcar way uptown and to Carrollton Avenue, there's a lot to discover. Wisata kuliner di New Orleans mencerminkan perpaduan banyak budaya. Gumbo, sebuah hidangan berkuah yang dihidangkan di atas nasi putih, memadukan masakan Afrika, Prancis, Jerman, Spanyol, dan suku asli Amerika, Choctaw. We make gumbo. Lots and lots of gumbo. When it's cold outside, that's whenever customers start coming in for the gumbo. During the summertime, not so much. We have been craving gumbo because it's New Orleans. It's a New Orleans thing, totally, Louisiana. And so we came up here and we were like, this is the first thing we did. Menurut pantauan Dinas Wisata Louisiana, wisata kuliner menjadi motivasi utama orang berkunjung ke New Orleans. Dan pembelanjaan di restoran dan bar menjadi kategori pembelanjaan terbesar. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Abe Moise, seorang chef yang mendirikan restoran Krakatoa Indonesian Cuisine di Florida yang terinspirasi oleh cita rasa masakan rumahan dan mengantarnya membuat bumbu racikan dalam kemasan. Sejak tahun 2020, 17,000 Flavor of Indonesia telah membantu warga Amerika mengenal cita rasa masakan Nusantara yang begitu kaya. Memasak masakan Indonesia itu rada ribet. Awalnya saya buat ini buat restoran kan, karena saya pengen pekerja di sini itu tinggal ngambil sesendok, 2 sendok, campurin segala macam jadi kan. Why not saya sell ini ke bangsa Amerika gitu loh. Saya pengen rasa ini ke pizza, ke tacos, even bagel. Di restorannya Krakatoa Indonesian Cuisine, Chef Abe Moise meramu dan menggunakan bumbu racikannya 17,000 Flavors of Indonesia yang diinspirasi oleh ragam cita rasa Nusantara, terutama dari kampung halamannya di Nusa Tenggara. Bumbu generik yang bisa dipadu padan untuk bahan atau masakan apapun merupakan konsep produk ciptaan pria asal Sumbawa ini. Diakui awalnya sulit memasarkan bumbu Indonesia. Uncommon. Iya, barang baru bagi mereka, jadi kayaknya mereka beli nggak ya. Tapi kalau kita ngejelasin dan mereka rasa, pasti mereka beli. You don't need to use this just for Indonesian makanan Indonesia, saya bilang gitu. You can use this for everything. Kalau orang di sini kan cenderung beli segala macam. Nah, this come very handy. Sisa daging, sisa sayur, sisa pasta, there you go. Mix with this, and you need salt. That's it. Ada 4 varian bumbu racikan dan 7 pilihan saus dan sambal, seharga $12 hingga $17 per botol.
really good flavor. The one I tried was the spicy lemony flavor, and I love that, the lemon flavor to it. So this is the real thing, guys. It's a raw... Menurut Abe, kuncinya adalah edukasi dan ekspos cita rasa Indonesia. Dari Hollywood, Florida, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.